Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil materi yang kita dapat, yaitu dengan judul ruang Euclid, ruang vektor umum, dan subruang vektor. Namun sebelum masuk ke materi, eee, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya bernama Made Yudi Widyandana dengan NIM 21151010069 dan teman saya. Kande Yuda Mahendra dengan NIM 21151010071. Demi mempersingkat, waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi pertama, saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan ruang Euclid. Nah, di ruang Euclid itu terdapat definisi dua vektor U sama dengan U1 U23 titik hingga UN dan V sama dengan dalam kurung kurawal V1 V2 V3 titik hingga Vn dalam Rn disebut sama jika U1 itu sama dengan V1, U2 sama dengan V2, titik hingga UN sama dengan Vn. Nah, terdapat operasi standar atau baku pada vektor Euclid. Diketahui U dan V adalah ruang vektor-vektor di ruang N Euclid dengan U sama dengan U1, U2, 3 titik hingga UN dan V dengan V1, V2, V3 titik hingga Vn. Nah, di ruang Euclid itu terdapat penjumlahan vektor di mana rumusnya bisa dilihat seperti ini. Lalu ada perkalian vektor, rumusnya bisa dilihat seperti ini juga. Lalu jika K adalah sembarang skalar, maka perkalian skalar KU itu didefinisikan sebagai KU sama dengan KU1, KU2, titik hingga KU sebanyak N. Lalu ada panjang vektor dengan rumus seperti ini. Lalu jarak antara vektor juga terdapat pada ruang Euclid dengan rumus seperti ini. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada ruang vektor umum. Nah, definisi dari ruang vektor umum ini yaitu misal V merupakan sembarang himpunan benda yang pada mana didefinisikan dua operasi yang berisi penjumlahan dan perkalian dengan skalar dan kurung bilangan real. Nah, di ruang vektor umum ini terdapat 10 aksioma yang dimana dipenuhi oleh semua benda U, V, W di dalam V dan oleh semua skalar K dan L, maka kita bisa menamakan V sebagai ruang vektor dan benda yang di dalam V kita namakan vektor. Nah, berikut adalah aksiomanya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 10. Yuk, next. Nah, di ruang vektor umum ini terdapat teorema, yaitu jika V adalah suatu ruang vektor, U adalah vektor dalam V, dan K sembarang skalar, maka yang pertama ada 0U sama dengan 0, yang kedua K0 sama dengan 0, yang ketiga min L, U sama dengan min U, yang keempat jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Nah, untuk materi ketiga yaitu subruang vektor. Definisi dari subruang vektor yaitu sebuah subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan sebagai subruang dari V jika W itu sendiri adalah sebuah ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Nah, untuk teorema subruang yaitu jika W adalah sebuah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah sebuah subruang dari V. Jika dan hanya kondisi berikut berlaku. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor dalam W, maka U plus V berada di dalam W. Untuk kedua, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor dalam W, maka KU berada di dalam W. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan.
Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Nah, berikut yang saya tampilkan adalah skema yang kita gunakan. Nah, bisa dilihat di layar seperti ini. Lalu materi terakhir itu adalah bagaimana penerapan ruang Euclid, ruang vektor umum, dan subruang vektor dalam ilmu komputer. Nah, dalam ilmu komputer itu menggunakan uh, penggunaan ruang Euclid, ruang vektor umum, dan subruang vektor dapat membantu kita untuk melakukan perhitungan dalam ruang objek dan grafis. Komputernya dibentuk melalui kombinasi titik-titik. Contohnya, terdapat aplikasi ukuran pakaian pada aplikasi ruang ganti virtual. Nah, di sana kita bisa mengukur pakaian yang dimana gunanya nanti tuh ketika kita membeli secara online, ya itu bisa menghindari yang namanya pengembalian pakaian yang sudah dibeli. Seperti itu. Lalu dalam pengolahan gambar ruang objek dimensi pada komputer, kita harus mengubah tampilan gambar itu menjadi bentuk digital. Dalam aplikasi tersebut terdapat penerapan matematika mengenai vektor seperti memperbesar dan memperkecil bidang. Dalam mengatur bidang, terdapat sumbu X untuk mengatur ke kanan dan ke kiri, sedangkan sumbu Y itu untuk mengatur ukuran ke atas dan ke bawah. Jadi sekian materi dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah kata, kita mohon maaf. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.